Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Safayu. jadi sekarang kita kedatangan tamu. Ada siapa di sini? Arin. Iya, jadi Arin ini kuliah di Malang. gitu kan. Terus sebenarnya kenapa sekarang ada tamu? Karena kita ada di segmen baru, yaitu segmen Bisa Bincang-Bincang sama Safa. Wah. Oke, jadi sekarang di video kali ini kita mau ngomongin tentang kuliah sambil part-time. Karena kebetulan Arin ini emang pernah part-time di mana? Di Kopisu. Kopisu Jalan. Kopisu Sawah Jajar di Malang. Iya. Tapi cuma bentar sih. Ya nggak apa-apa sih. Pengalamannya itu Oh iya. buat sharing ke teman-teman, ya kan. Soalnya kan banyak banget nih pasti kan yang kayak bisa nggak sih kita kuliah sambil part-time di Indonesia? Bisa nggak sih kita tetap kuliah tetap jalan walaupun kita cari uang buat kerja gitu kan? Nah, jadi sekarang kita mengenai itu gitu. Oke. Apakah Anda siap? Wah, udah kayak pertanyaan mau ini kerja. Pertama nih, gue mau nanya nih sebenarnya ya, lu kenapa sih part time? Jujur gue nggak tahu loh itu. Oh, lu nggak tahu? Sebenarnya kenapa gue pengen part time adalah kayak gue pengen pertama sih pengen nyari pengalaman baru. Terus gue juga pengen kayak punya uang saku tambahan gitu loh. Walaupun ya jujur aja uang kiriman gue tiap bulan sebenarnya nggak kurang, cukup. Tapi ya gue juga pernah nggak sih kalian pengen gitu punya uang sendiri, kerja sendiri, nyobain gitu rasanya kayak gitu aja sih. Terus gue juga kan kenapa gue nyarinya yang di bidang kopi-kopi karena gue juga emang sering nongkrong gitu loh sebelumnya. Gue sering nongkrong, gue kayak ngeliat baristanya, wih kayak keren banget, kayaknya seru nih kalau gue belajar. Jadi relate gak sih? Jadi kayak lo boleh nongkrong tapi lo juga harus punya ilmunya. Waduh. Aja. Aduh gak sih? Supaya karena kayak misalkan kalau lo nongkrong doang nih, cuman ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok gitu kan di tempat kopi, tapi kayak lo cuman ngeliatin baristanya doing something, tapi lo nggak bisa doing something, itu kan kayak sayang banget nggak sih, Bre? Sebenarnya kalau gue sih kayak lebih ke itu sih. Ya kan? Ya jadi kayak mencari uang tambahan, tapi ada juga yang nongkrong doang untuk relax sendiri gitu ya, ada juga nggak apa-apa. Ya emang preferensi sih, ya nggak sih? Tapi kan kata lo nyari uang tambahan nih, terus setelah lo part time merasa puas gak? Kayak gue dapet uang tambahan nih sekarang, apa gimana? Puas lah jelas. Walaupun kayak jumlahnya nggak seberapa gitu kan, karena di Malang kota kecil nggak gede-gede banget, apalagi terus part time, terus kayak gue cuma mahasiswa doang. Terus juga kebetulan tempat yang gue tempat kerja gue itu tuh belum yang gede banget gitu loh, masih kayak baru buka ya. Jadinya kayak bisa dibilang uangnya nggak terlalu banyak juga, tapi seru sih kayak teman-temannya, terus belajarnya gitu. Pasti. Tapi kan pas sebelum lo jadi barista itu kan lo nggak punya pengalaman jadi barista kan? Iya kan. Nah terus nggak ada. Terus gue kan juga kita temenan di second ACC. Terus gue kayak ngeliat snapgram lo waktu itu, doain ya semoga keterima. Lo kan nggak ngirim CV, gue gitu kan, lo ngirim CV gitu kan. Terus perasaan lo pas di interview, terus kayak gue nggak punya pengalaman barista nih, itu ada beban nggak? Apa kayak ya penting nyoba deh gue gitu? Sebenarnya gue tuh apply CV itu udah berkali-kali gitu loh. Itu bukan yang gue pertama apply terus gue langsung diterima gitu, enggak. Gue kayak udah ngirim ke kopi ini, tapi nggak ada dapet kayak panggilan gitu. Terus yang ini gue kayak udah coba nih, doain ya semoga apa gue ngepost di second account. Terus ternyata gue di WA kalau nggak salah, di WA. Terus habis itu gue disuruh datang interview kan. Gue pede aja sih, soalnya kayak ya udahlah, kalau emang nggak keterima ya udah, kalau keterima ya berarti ini rezeki gue. Gue dari awal mindsetnya udah begituin. Terus pas interview nggak jauh dari rumah gue itu kan, gue pikir tuh gue udah kayak gue nyiapin baju kan, udah kayak interview lah ya, rapi. Gue coba serapi mungkin walaupun nggak yang formal banget. Terus gue kayak udah siap-siap, ini gue harus jawab apa ya, gue udah sampai browsing juga nih tentang perusahaan ini apa gitu kan. Terus ternyata yang interview ini santai banget, parah. Kayak
justru kita yang ditanya gitu loh. Jadi kayak dia ngasih tahu, jadi tuh ntar kita begini jadwalnya begini. Kalian ada yang ditanyakan nggak, malah kayak gitu. Gue kan bingung kan, wah nanya apaan. Yaudah gue so iye banget waktu itu, kayak so yang paling aktif nanya gitu loh, kayak jadi tuh ini begini ya, kayak gue nge-restate ulang perkataannya dia gitu, bener nggak yang gue tangkap itu, kayak gitu doang sih. Surprisingly gue akhirnya keterima. Alhamdulillah. Mungkin karena ini aktifan lo, anaknya extrovert banget. Sesuatu banget, udah gue tadi udah minder asli, soalnya kayak orang-orang lain tuh kan cakep gitu kan dandanannya, gue kayak gue mikir kayak ini appearance ini penting deh, dan gue ngerasa kayak gue waktu itu tuh buluk banget siang-siang panas-panas gitu kan. Ternyata enggak, ternyata pemiliknya baik sekali. I love you. Tapi emang iya sih, ngomong-ngomongin tentang penampilan tuh rata-rata kayak kalau misalkan ada lowongan kerja tuh pasti ada penampilan menarik dan kawan-kawannya. Itu kan subjektif nggak sih? Kayak ya udah. Makanya gue selalu apply walaupun tulisannya berpenampilan menarik, apa misalkan penampilan menarik, terus begini kualifikasinya yang lain gue kira-kira gue punya nih. Cuman penampilan menarik aja gue nggak pede, gue tetap apply. Karena siapa tahu tuh orang nganggap gue cakep gitu kan. Iya sih, itu subjektif banget ya. Jadi kayak mendingan maju aja dulu daripada mundur dari awal. Ya udahlah. Bener-bener kayak kalau lu pengen coba apply tuh ya udahlah apply aja dulu gitu. Syukur-syukur keterima, kalau enggak ya udah cari yang lain. Masih banyak, tenang aja. Tenang. Bahkan gue waktu udah masuk tuh ya, kan gue ngobrol-ngobrol sama itu teman-teman. Oh, yang di barista. Teman-teman barista tuh. Terus gue cerita kan, gue bikin CV-nya tuh gimana. Itu gue sempet boleh ngomong kasar gak? Gak jadi. Gue sempet dibodoh-bodohin gitu, kayak wah bodoh lu. Gara-gara gue apply CV, gue pikir yang namanya CV itu isinya tuh kayak background edukasi, terus kayak pengalaman apa pokoknya semua yang lu punya selama hidup lu itu ada di CV ya. Ternyata tuh enggak, ternyata tuh pengalaman yang ada di hidup lo, tapi yang relate sama apa yang mau lu apply gitu. Misalkan lu pengen ke tempat kopian nih, ya kali lu nge-apply lu juara 3 main volley apa gimana gitu, dan gue ngelakuin. Gue nulis gue juara 2 volley apa gitu, terus gue diketawain sama teman-teman gue. Gak apa sih kan lu bangga-banggakan diri branding. Gue bener-bener masukin semua itu, dan ternyata itu tidak berguna guys. Pantesan gue ditolak. Terus otomatis lu dapet pelatihan dong pas ya kan. Terus perasaan lo sama tanggapan orang-orang di sekitar yang sama-sama ikut jadi barista tuh friendly apa kayak gimana sih? Kayak friendly, jadi membuka. Teman-teman gue yang baru kan friendly parah sih. Jadi kayak kayak belum apa-apa tuh mereka, ada salah satu anak yang kayak belum apa tuh udah kayak kayak ngerangkul gitu loh. Jadi kan nggak yang diem-dieman apa gimana gitu, mbak itu udah kayak bro gitu kesannya gue dapet vibes-nya kayak gitu. Oh jadi makanya pas pelatihan lo kayak ya udahlah soalnya gitu sih. Most of us waktu itu tuh emang nggak punya pengalaman sih. Jadi bareng-bareng. Jadi paling yang udah ada pengalaman itu dari 7 apa 8 ya, sekitar cuma 3 atau 4 orang yang udah ada basicnya. Sisanya masih newbie semua, jadi masih ya kita kayak senasib lah. Iya sih. Kasarnya. Jadi lo nggak insecure juga nggak sih? Iya. Benar-benar. Terus si ininya mentor apa ya bilangnya, pokoknya yang ngajarin kita lah, si trainernya juga baik-baik. Jadi kayak pokoknya ngajarin aja ini tuh begini. Ntar kalau yang nggak ada yang ada yang gimana sih gue ngomongnya, kalau ada yang mau ditanyain aja, nggak apa-apa ngomongnya gitu. Jadi jangan malu jangan insecure. Ya mungkin kan kalau misalkan lo kan kayak ada di lingkungan seperti itu, tapi mungkin teman-teman yang lain yang nggak punya pengalaman tiba-tiba jadi barista, atau teman-temannya punya pengalaman jadi barista mungkin insecure. Ya nggak sih? Tapi berarti ya itu intinya jangan takut bertanya sih, ya biar nggak jadi insecure terus kayak let it flow. Iya benar-benar. Walaupun misalkan nih kuliah lo itu misalkan lebih, misalnya mungkin lebih berat karena ada prakteknya dibandingkan yang lain, atau misalkan
ternyata sama aja sama kayak yang lain, tapi intinya lo nggak terbebani kan. Makanya pas lo part time itu lo merasa biasa aja untuk kuliahnya itu. Part time ini biasa aja. Biasa aja nggak ya? Nggak, gimana ya? Jadi tuh situasinya tuh kayak gini waktu gue part time. Kampus gue ada di sini. Ini kampus gue nih di sini nih. Rumah gue waktu itu gue ngontrak sama tante gue gitu kan. Ada di sini. Jauh banget. Jauh banget. Parah. Nah, tempat kerja gue dekat dari rumah. Jadi mungkin yang jadi bebannya bukan kuliahnya, jaraknya yang terlalu jauh itu loh. Jadi kan gue capek di jalan. Mungkin yang berat bagi gue itunya waktu itu. Tapi kalau untuk pembagian kayak dapet tugas terus kerja apa segala rupa itu enggak. Soalnya di tempat gue itu boleh banget yang namanya, pokoknya kalau lagi nggak ada pelanggan, misalnya lagi kosong lah, nggak ada kerjaannya, kita bisa terserah mau ngapain aja, mau nonton film, mau main HP, mau ngerjain tugas, itu terserah. Jadi kayak pas lagi itu kita ngerjain tugas, selesai. Dan pas gue tanya ke teman gue yang punya pengalaman di coffee shop lain gitu, itu juga sama, mereka juga boleh kok ngerjain tugas kalau misalnya lagi nggak ada pelanggan atau lagi ngapa-ngapain. Ntar kalau lagi ada pelanggan, itu tugasnya ditinggal, kayak gitu aja sih. Jadi kayak ya udah kerjain aja di tempat gitu, bawa aja tugasnya kalau emang perlu dikerjain gitu. Sebenarnya yang penting diri lo sih, seberapa besar lo pengen kerja, maksudnya bertanggung jawab di tempat kerja lo, tapi juga bertanggung jawab di kuliah lo. Itu tergantung diri masing-masing. Karena ada juga yang ngambil part time itu karena pelarian. Dia kerja capein diri biar dia nggak ngerjain yang di kuliahnya gitu, juga ada gitu. Benar. Tapi enaknya sih kalau misalkan kayak gitu jadi seimbang nggak sih? Kalau apa? Jadi kayak kuliah lo juga sama kayak sebelumnya, rasanya maksudnya kayak nggak mengalami penurunan yang terlalu gimana gitu kan. Terus juga kerja lo tetap jalan gitu kan, dibandingkan sama yang mungkin berat sebelah. Ya nggak sih? Menurut gue lo harus punya setting di awal sih, kayak ketika lo mau kerja itu lo tuh mau apa dalam kerja ini tuh gitu. Apalagi kalau misalkan lo kuliah, jadi kayak ya lo harus tahu prioritas lo tuh yang mana gitu. Jangan sampai berat sebelah. Kalau berat sebelah pun ya itu tanggung jawab kalian masing-masing sih. Jadi kalau gue saranin, lo harus punya setting di awal dulu, lo mau kayak gimana sebelum lo kerja. Karena itu capek banget. Gue akuin capek banget, parah. Gue udah berapa kali aja tidur di tempat kerja. Beneran, gue tidur di tempat kerja, kayak gue lagi duduk gitu kan, gue nunggu pelanggan kan, lagi sepi gitu tuh. Terus tiba-tiba aja tidur, foto sama teman gue. Dan ada CCTV itu. Tapi ya itu nggak jadi masalah banget sih kalau di tempat kerja gue. Jadi gue tidur kayak gitu pun atasan gue nggak yang terlalu lu kerja gitu, tidur sih gitu, enggak. Beruntungnya gue waktu itu gue dapet atasan dan lingkungan yang baik-baik aja, jadinya nggak masalah gitu, hal-hal kecil-kecil kayak gitu. Asal ya kalau ada pelanggan gue nggak tidur gitu, itu aja yang penting. Enak sih itu, enak banget sih, enak parah, kerangkul itu. Jadi iya sih sistemnya kekeluargaan. Iya benar. Operasi. Tapi lo merasakan gak sih perbedaan setelah lo part time dan enggak, untuk hidup lo sendiri dan juga untuk perkuliahan lo sendiri? Kalau perkuliahan enggak sih, karena gue emang dari awal gue nggak mau ninggalin kuliah gue apapun yang terjadi gitu. Jadi kayak kalau ada yang bisa gue korbanin, gue akan korbanin yang lain, tapi nggak kuliah gue gitu. Jadi kalau di kuliah gue nggak ada bedanya, maksudnya gue tetap bisa jalan smooth aja. Terus apa lagi yang bedain ya? Yang pasti sih ya gue jadi tahu tentang perkopian sedikit. Terus gue jadi gue bisa jadi menghargai orang. Iya. Karena gue berada di sebuah
industri, gaya banget bahasa gue industri. Oh ya, public services lah. Iya. Kan gue harus melayani, jadi gue harus tetap senyum, gue harus ramah, gue harus baik, gue harus apa ya, pokoknya ngelayanin orang dengan baik gitu loh. Gue jadi belajar hal itu. Walaupun gue lagi capek banget, gue lagi bete, gue lagi lapar banget, atau gue lagi apa, gue harus bisa yang namanya serve pelanggan dengan baik. Terus ngomong-ngomong tadi kan kata lo harus apa? Tetap lihat ramah, senyum gitu kan. Pasti kan ada beberapa waktu sebenarnya lo merasa bete, sedih atau dan kawan-kawannya gitu kan. Cara mengatasinya untuk terlihat bahagia lagi. Gue suruh temen gue yang jadi kasir. Terus di belakang di barista. Iya, gue yang lo aja. Gue yang ngeracik minuman. Tapi kalau emang terpaksa gue harus melayani gitu, ya mau gak mau gitu, gue harus terlihat baik. Tiba-tiba gitu. Karena kadang-kadang gue lagi biasa aja, orang nganggap gue jutek gitu. Muka gue gak friendly sih. Iya sih, jujur sih. Muka gue kurang friendly, jadi ya udah. Bener-bener. Kadang gue cengengesan aja kalau biar orang menganggap gue friendly gitu. Sebuah tips. Setelah lo part time nya, ada perbedaan gak sih untuk manajemen waktu sebelum dan sesudah? Gak ada, karena manajemen waktu gue tuh jelek banget asli. Gue gak bisa manage waktu dengan baik. Jadi gue gak bisa jadi yang, misalkan nih, gue kerja, gue kuliah, tapi gue tetap bisa tidur dengan cukup, gue bisa olahraga, gue bisa mengerjakan tugas dengan baik, tidak deadline, pas gak lupa tuh gue gak kayak gitu. Jadi jatuhnya ya gue ngorbanin sesuatu gitu. Gue ngorbanin jam tidur gue ngorbanin tugas-tugas gue, walaupun endingnya tetap gue kerjain, tetap gue selesaiin tepat waktu, tepat sesuai dengan deadline-nya. Tapi ya gitu, gue jadi kayak misalnya tidur gue yang tadinya gue biasa tidur jam 11 atau jam 10, gue jadi tidur jam 2, terus besoknya gue harus kuliah jam 7, kayak gitu-gitu loh. Jadi ya ada sisi nasihatnya tuh di situ, terus korbanin. Dan itu adalah salah satu saran dari gue, lu kalau mau kerja atau apa, berusaha untuk manage waktu dengan baik, jangan kayak gue. tapi ini nggak sih, itu kayak yang teori segitiga kehidupan nggak, kayak misalkan lo mau punya waktu banyak, berarti lo harus korbanin dua lain, tau nggak sih? Tapi ya sih gue pernah baca. Iya, kayak itu kan dari tiga aspek kehidupan itu lo cuma bisa milih dua kan, kayak satu tuh kalau nggak salah waktu, terus uang, sama satu lagi apa gitu sih, lupa gue. Oke, itulah. Tapi itu nyambung gak sih kayak lo? Kayak iya lo bisa dapat uang, terus pendidikan lo jalan, tapi lo harus ngorbanin waktu tidur lo gitu kan. Kayak gak bisa semuanya didapetin. Gitu ya? Gak tahu sih. Gue normal ya? Menurut gue normal sih. Jujur menurut gue kayak normal-normal aja. Kalau justru kayak kalau gue melihat orang itu terlalu perfect. Iya, hidupnya baik-baik aja, gue malah lu serius, hidup lo baik-baik aja. Ya gak sih? Terus setelah sekarang lo udah gak pernah kan? Enggak. Ya, Enggak, setelah corona iya, hilang semua kerjaan gue. Corona. Terus suatu saat misalkan semua pandemi ini udah bersahabat dengan kita nih. Karena nggak mungkin berakhir ya kayaknya. Nggak mungkin sih, gue salah kayak influenza sih jadinya. ya itu preferensi sih ini, maaf ya, atau off topic. gitu. Lo bakalan part time lagi nggak? Ketika semuanya sudah memungkinkan, mungkin gue akan part time lagi, tapi dilihat juga dengan bagaimana kegiatan kuliah gue. Kan ini kan gue udah semester 5 kan. Terus sih belum sih, semester 7 KKN deh. Gue nggak tahu jurusan gue ada magang apa enggak. Tapi yang jelas kayaknya makin kesini udah makin banyak praktek. Jadi gue nggak yakin, tapi gue nyisipin satu kemungkinan itu. Karena gue masih pengen terus belajar tentang kopi-kopi. Iya, karena cinta banget sama kopi, nongkrong gitu. Akhirnya gue sakit lambung. Terus sekarang kita di penghujung acara ini. Gue mau nanya, kalau ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin
bertanya-tanya kan tentang part time di Indonesia tuh bisa nggak sih di Indonesia tuh gimana sih part time gitu, ada nggak sih pesan-pesannya apa yang harus disiapkan, terus kayak kalau misalkan lo lagi kuliah itu gimana gitu, pokoknya pesan-pesan lo. Mungkin nggak di Indonesia kali ya, soalnya gue nggak tahu ya di tempat lain gimana, mungkin lebih di Malang, dan di Malang juga gue nggak tahu semuanya ya sepemahaman gue aja ya berarti ya. Sepemahaman gue karena gue kemarin kuliah di Malang, masih kuliah sih tapi kemarin gue di Malang. Jadi kalau untuk part time di Malang sendiri karena coffee shop udah banyak banget, jadi siapin aja yang harus siapin tuh mental kalian. Jadi bener-bener jangan gampang menyerah karena banyak coffee shop tapi juga mahasiswanya banyak, berarti saingan lu juga banyak. Jadi ya play aja terus, nggak apa-apa walaupun lu nggak punya pengalaman sama sekali, karena ada yang mau ngetrain lu, ngelatih lu. Jadi nggak apa-apa, apply aja, siapin CV, siapin mental lu, jangan gampang KO gitu lah. Terus juga yang tadi gue bilang kan, kayak siapin dulu setting di awal lu mau apa. Ini idealnya begitu. Tapi misalkan ketika situasi lo butuh uang, kayak uang adalah yang terpenting gitu, yang lu cari banget gitu, bukan pengalaman atau bukan sekedar buang waktu, ya udah kejar aja, maksudnya cari aja terus, nggak apa-apa. Setting di awal tuh idealnya aja. Bagaimana cara lu berkomunikasi dan teamwork itu penting, karena di kopian kalau lu nggak kerja, misal lu kerja di coffee shop yang bentukannya bangunan gitu, kan pasti ada banyak orang kan yang kerja di situ, nggak cuma lu doang. Nah lu harus bisa cara komunikasi yang baik dan teamwork yang baik gitu. Kalau lu kerja di booth yang cuma satu orang doang gitu, ya lu kerja sendirilah, apa bisa dibilangnya gitu. Teamwork sih kayaknya yang paling penting, karena lu bekerja dengan orang lain gitu. Bagaimana caranya lu mengesampingkan ego lu demi kepentingan tim lu gitu. Oke teman-teman, sekarang kita udah selesai ngobrol-ngobrol bareng Arinnya sini. Kita bakalan ada video lagi ya, bareng Arin. Tapi mungkin nggak tahu video ini duluan yang di-upload apa video selanjutnya yang bakal di-upload. Tapi kita bakal ada 2 video bareng Arin. Kita bakal ngomongin tentang perantau. Jadi mudah-mudahan itu nyambung sama bagian part time ini, karena takutnya kan biasanya yang part time itu kan anak-anak rantau ya, karena dia jauh dari keluarga, benar nggak sih? Banyak butuh, kan gitu. Iya butuh banyak kebutuhan, teman, relasi, benar banget. Jadi itu bakalan diomongin juga bareng kita, bareng Arin di sini. Dan oke teman-teman, makasih udah nonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Subscribe. Bye bye.